Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah melakukan evaluasi untuk bab pertama. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab yang kedua. Nah, di bab yang kedua ini kita akan membahas tentang biodiversitas atau yang dikenal dengan keanekaragaman hayati. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu antum peserta didik dapat memahami apa itu biodiversitas atau keanekaragaman hayati dan juga dapat menjelaskan serta menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Sebagaimana kita pelajari sebelumnya, yaitu begitu banyak makhluk hidup yang hidup di bumi ini. Nah, yang kemudian para ilmuwan mengklasifikasikannya ke dalam 5 kelompok besar yang disebut dengan kingdoms. Ada kingdom animalia, hewan ya, ada kingdom plantae, tumbuhan, ada kingdom fungi, jamur, ada kingdom monera, bakteri, dan ada kingdom protista, yaitu plankton dan beberapa organisme lainnya. Nah, dari sekian banyak makhluk hidup tersebut, antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya tentu saja memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda. Nah, ciri ataupun karakteristik yang berbeda inilah yang mendasari adanya keanekaragaman atau variasi yang bisa kita temukan dalam atau pada makhluk hidup. Nah, keanekaragaman inilah yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati adalah variasi organisme makhluk hidup yang kemudian bisa kita kaji dalam 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Ya. Banyak contoh yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, contoh dari keanekaragaman hayati. Seperti pada manusia, kita bisa melihat adanya perbedaan warna kulit, perbedaan warna mata, perbedaan bentuk tubuh, bentuk wajah, ya, perbedaan warna dan bentuk rambut, dan lain sebagainya. Nah, atau mungkin juga pada ikan koi yang terkenal dengan variasi warnanya yang begitu banyak. Begitu juga dengan bulu kucing ya, yang begitu bervariasi, dan varietas mangga ya, yang begitu banyak. Contohnya ada mangga golek, mangga mana lagi, mangga madu, dan lain sebagainya. Nah, semua ini adalah contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Ya, contohnya tadi pada spesies manusia, ya, pada spesies ikan koi, pada spesies kucing, pada spesies mangga, ya, kita bisa temukan berbagai macam keanekaragaman. Ya, nah, apa sih gen itu? Gen itu merupakan substansi terkecil yang membawa faktor keturunan, artinya pewarisan sifat dari induk ke anaknya. Jadi penyebab utama dari keanekaragaman hayati tingkat gen ini adalah perkawinan ya antara kedua induk, ya, sehingga perpaduan gen di antara keduanya menghasilkan gen dengan karakteristik yang baru ya. Apa sih gen itu? Ya, gen itu merupakan materi genetik yang berada di dalam inti sel. Jadi tubuh makhluk hidup itu kan terdiri dari sel ya. Nah, ketika kita mengamati inti sel ya, di dalam inti sel itu ada kromosom ya, materi genetik yang bernama kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari untaian atau rantai ya DNA yang merupakan untaian-untaian gen. Nah, untaian-untaian gen ini akan membentuk susunan atau komposisi. Nah, susunan atau komposisi gen inilah yang akan mengekspresikan sifat individu yang tampak ya. Bagaimana warna rambut kita, kemudian bentuk wajah kita, dan lain sebagainya tadi. Ya, seperti itu. Nah, diingat ya bahwa keanekaragaman gen yaitu terjadi di satu jenis atau spesies makhluk hidup. Nah, contohnya misalkan kita ingin mengidentifikasi keanekaragaman gen pada spesies pisang ya. Pisang itu nama ilmiahnya adalah Musa paradisiaca. Musa ini nama genusnya, kelompok genusnya, kemudian paradisiaca ini adalah nama spesiesnya. Jadi genus itu kelompok yang lebih besar daripada spesies ya. Misalkan
ada beberapa spesies lain dari Musa. Misalkan ada Musa ingens, yaitu pisang raksasa yang ada di Papua. Kemudian Musa acuminata, ya, pisang berwarna merah, daging kulit buahnya ya berwarna merah, ya, kulit buahnya berwarna merah. Kemudian ada Musa balbisiana yang daging pisangnya terdapat biji. Ya, nah seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengidentifikasi keanekaragaman gen pada spesies pisang Musa paradisiaca ini. Ya, kita bisa melihat berbagai macam ragam yang bisa kita temukan. Misalkan pisang raja sereh, ada pisang raja uli, pisang ambon, pisang kepok. Ya, nah semua anekaragaman gen ini disebut dengan varietas. Ya, varietas pisang raja sereh, varietas pisang kepok dan lain sebagainya. Contoh lain, misalkan pada spesies mangga, ya, jadi Mangifera indica. Mangifera nama dari genusnya, indica nama dari spesiesnya. Nah, kita akan mencoba mengidentifikasi keanekaragaman gen pada spesies indica ini. Ya, ada mangga mana lagi varietasnya ya? Ada mangga golek, ada mangga apel, ada mangga alpukat dan lain sebagainya. Nah, contoh lagi di hewan ya, pada spesies kucing misalnya atau Felis catus ya. Nah, kita bisa menemukan variasi atau perbedaan warna dan panjang bulu kucing yang sangat banyak variasi warnanya ya. Kemudian rasnya juga ya. Kalau pada tumbuhan tadi namanya varietas ya, kalau pada hewan namanya ras. Ada ras Oki Cat, ada ras Manx, ya, ada ras British Shorthair dan ras-ras lainnya yang sangat banyak. Nah, itu semua adalah contoh dari keanekaragaman hayati di tingkat gen. Ya, kata kuncinya adalah di satu spesies. Ya, misalnya di kucing, banyak kita temukan perbedaan-perbedaan, ya, keanekaragaman. Sekarang keanekaragaman hayati di tingkat gen itu dapat ditingkatkan ya melalui upaya hibridasi atau perkawinan silang. Jadi hibridasi ini adalah mengawinkan dua jenis hewan atau tumbuhan yang berbeda varietas dan memiliki sifat-sifat yang unggul. Contohnya hibridasi pada tanaman anggrek untuk mendapatkan bunga anggrek dengan beraneka ragam warna, ataupun juga hibridasi antara sapi Fries Holland dan sapi Bali yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sapi perah ya. Selain hibridasi dilakukan juga domestikasi ataupun sekaligus keduanya. Jadi domestikasi itu adalah budidaya tumbuhan atau hewan liar. Sebagaimana kita tahu bahwa tumbuhan ataupun hewan liar memiliki daya tahan yang kuat ya. Nah, kemudian dilakukan pembudidayaan atau pengadopsian tumbuhan liar tersebut ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari manusia, yang kemudian dilakukan perkawinan silang dengan varietas ataupun spesies jika memungkinkan, spesies yang domestik ya, varietas yang domestik atau yang berada di kehidupan sehari-hari manusia untuk mendapatkan spesies yang baru atau varietas yang baru. Keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis sekarang ya. Jadi keanekaragaman spesies itu adalah keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis atau antar spesies namun dalam satu marga atau family. Nah, satu marga aja yang kita bahas ya. Nah, marga atau genus ya, marga atau genus ya. Contohnya kita pilih genus Panthera misalkan ya, Panthera. Nah, Panthera ini ada banyak spesiesnya, ada spesies tigris ya, Panthera tigris atau harimau, ada spesies leo, Panthera leo atau singa, ada Pantheropardus ya. Pardus ini macan tutul ya. Jadi spesies Pardus ini macan tutul. Ada juga Panthera ongka, itu jaguar ya. Jadi spesiesnya ongka, namun genusnya sama atau marganya sama, yaitu marga Panthera ya. Nah, adapun keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem ini adalah variasi antar makhluk hidup akibat dari interaksinya dengan lingkungannya. Nah, jadi misalkan perbedaan letak geografis habitatnya, misalkan ya, tentu saja ini memiliki perbedaan iklim antara tempat-tempat tersebut. Nah, perbedaan iklim ini memicu adanya perbedaan temperatur, perbedaan curah hujan, intensitas cahaya matahari, lama penyinaran,
yang kemudian mempengaruhi terhadap jenis-jenis tumbuhan flora dan hewan yang hidup di suatu daerah. Ekosistem ya terdiri dari ekosistem akuatik dan ekosistem terestrial atau darat. Ekosistem akuatik atau ekosistem air ini terdiri dari ekosistem air tawar ya dan ekosistem laut. Adapun ekosistem terestrial atau darat ini terdiri dari kumpulan ekosistem yang luas yang disebut dengan bioma. Ada bioma gurun, ada bioma savana, bioma hutan gugur, bioma hutan tropis, bioma taiga, dan bioma tundra ya. Ekosistem air tawar ya, ciri-cirinya memiliki kadar garam atau salinitas yang rendah, kemudian secara signifikan dipengaruhi oleh iklim dan cuaca di sekitarnya ya. Nah, contohnya adalah ekosistem rawa, ekosistem danau, kemudian ekosistem sungai ya. Adapun ekosistem laut ya, ciri-cirinya memiliki kadar garam atau salinitas yang tinggi, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, memiliki variasi perbedaan suhu antara permukaan dengan kedalaman laut, terdapat arus laut yang dipengaruhi banyak faktor ya. Nah, contohnya adalah ekosistem laut dalam, ekosistem terumbu karang, ekosistem estuari yaitu terdiri dari padang lamun yang tumbuhannya sebagian besar atau vegetasinya sebagian besar adalah rumput laut, dan mangrove yaitu tumbuhan bakau. Kemudian ekosistem pantai pasir, ekosistem pantai batu, dan itu saja ya. Nah, kemudian ekosistem darat atau terestrial. Ekosistem darat atau terestrial ini contoh tadi yaitu ada bioma hutan hujan tropis ya. Ciri-cirinya curah hujannya sangat tinggi, matahari bersinar sepanjang tahun, pohon besar dengan tutupan daun yang lebar ya, lebar sekali, kaya akan keanekaragaman spesies ya. Jadi tudung daunnya lebar ya, sehingga lembab ya, sehingga lembab suhunya dan mengakibatkan banyak aneka ragam spesies yang bisa tumbuh ya. Tumbuhan khasnya yaitu liana dan anggrek, kemudian hewan khasnya orang utan, simpanse, dan jaguar. Ini banyak di hutan-hutan Indonesia ya. Kemudian ada bioma sabana atau savana. Ini ada di Afrika biasanya ya. Nah, ciri-cirinya suhu cenderung hangat sepanjang tahun. Nah, curah hujannya lebih rendah daripada hutan hujan tropis. Ya, tumbuhan khasnya adalah rumput, akasia, dan palem. Nah, kemudian hewan khasnya yaitu gajah, zebra, jerapah, singa. Ya. Kemudian ada bioma gurun. Ya, bioma gurun ciri-cirinya kering ya, dengan curah hujan yang sangat rendah, kemudian suhunya ekstrim. Suhu ekstrim maksudnya ketika di siang hari sangat panas, ketika malam hari sangat dingin, ya, dengan kelembaban yang sangat rendah. Tumbuhan khasnya adalah kaktus, ya, kemudian ada juga kurma. Adapun hewan khasnya yaitu ular, unta, kadal, dan kalajengking. Adapun ekosistem darat yang lainnya yaitu bioma hutan gugur. Ya, ciri-cirinya suhunya berkisar dari negatif 2 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius ya. Curah hujan merata sepanjang tahun dan mengalami 4 musim, yaitu ada musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Nah, ciri khasnya adalah adanya pengguguran daun ya di satu musim. Ya. Tumbuhan khasnya adalah sakura, maple, jati, kemudian hewan khasnya beruang, rusa, tupai ya. Kemudian yang berikutnya adalah bioma taiga. Bioma taiga ini pohonnya, ciri khasnya yang paling utama adalah pohonnya berdaun jarum seperti pinus ya, berdaun jarum. Mengalami 4 musim juga, namun musim dinginnya yang panjang ya. Tumbuhan khasnya yaitu pinus, cemara, spruce ya. Hewan khasnya beruang, rubah, dan serigala. Adapun bioma tundra, ini bioma tundra ini adalah bioma yang paling dingin. Saking dinginnya tertutup salju sehingga tumbuhan itu terhambat. Ya, jadi dia dikenal dengan dataran tanpa pohon. Ya, curah hujannya rendah. Dia terletak di daerah kutub utara ataupun juga ada di puncak gunung yang sangat tinggi seperti Jayawijaya. Ya, tumbuhan khasnya adalah lumut-lumutan, ganggang, dan semak pendek. Ya. Ada juga hewan khasnya yaitu beruang kutub,
kambing gunung dan rubah Arktik serta karibau. Ya, karibau ini rusa kutub. Ya, jadi hewan khasnya sebagian besar adalah hewan dengan kemampuan adaptasi lingkungan yang sangat kuat, ya, sangat bagus, ya. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Kita akhiri dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.